selamat hari Minggu adik-adik siswa remaja, baik yang ada di Semicirim, Setialuhur, Pinang Raya, Pembangunan, maupun dimanapun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita dan kita kembali beribadah di dalam ibadah siswa remaja YPDPA pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menikmati ibadah pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan, kita katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini kami bersyukur dan memuji Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan boleh mengingatkan kami untuk mengikuti ibadah siswa remaja di minggu pertama Desember ini ya Tuhan. Dan biarlah kami semuanya dapat memuji Tuhan dengan baik dan menyembah Tuhan dengan baik pada sore hari ini. Berkat setiap puji-pujian, bahkan firman yang akan kami dengarkan, biarlah itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan teknologi, handphone, listrik, atau jaringan yang kami pakai, Tuhan, supaya semuanya itu tidak menghambat kami, tidak ada gangguan ketika kami beribadah pada saat ini ya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sampai selesai ibadah nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jawaban, dan dengan berdoa, kita jadi dekat dengan Tuhan karena hati kita melekat kepada Tuhan. Seperti pujian kita, lagu nomor 2, indahnya saat yang teduh bersama Bapakku. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Teduh menghadap
Tawarik 7 ayat yang ke-15. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, doa hanya 3 kata, tapi kuasanya, mujizatnya sangat berkuasa. Baiklah kita mengimani setiap doa-doa kita. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Kita angkatkan lagu pujian kita dari kertas lagu nomor 3. Puji Tuhan karena hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah walaupun masih online. Kita memuji Tuhan untuk itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setiamu. Kami sudah boleh berada sampai hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, hidup kami, dan kiranya Roh Tuhan menguasai pikiran kami, beri kami pengertian untuk mengerti firman Allah, tapi juga dengan sukacita menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Saya akan membaca buat kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu."
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tema kita pada hari ini adalah berdoa. Ini bukan hal yang baru ya adik-adikku ya, karena tentulah kita semua pernah berdoa. Minimal doa makan, doa minum, doa tidur ya kan, doa sekolah, doa ujian, atau sakit kita berdoa ya kan. Nah, istilah yang biasa kita dengar dibilang doa adalah nafas hidup. Rupanya istilah itu atau perkataan itu adalah perkataan tokoh reformasi kita, yaitu Martin Luther. Martin Luther mengatakan, menjadi orang Kristen tanpa berdoa adalah sama mustahilnya seperti hidup tanpa nafas. Iya. Jadi dikatakan menjadi orang Kristen tanpa berdoa adalah sama mustahilnya seperti hidup tanpa bernafas. Jadi istilahnya tidak mungkin doa itu terlepas dari kehidupan kita. Sama halnya kita dikatakan kita hidup karena kita masih bernafas ya kan. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang doa ini pasti adalah hal yang menarik. Pasti antara kita semua pernah mengalami yang namanya berdoa dan dijawab doa. Teks yang kita baca hari ini dalam ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ini diarahkan kepada siapa? Yang pertama, teks ini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, orang-orang yang memang sudah dipilihnya, yang memang mengikut dia. Dikatakan kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, haruslah katanya kan. Katakan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan mengatakan kalian sebaiknya berdoa, kalian usahakanlah berdoa, bukan, tapi kalian harus berdoa. Artinya sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tapi sesuatu yang memang harus mereka lakukan. Nah, itu diarahkan kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi adik-adikku, kenapa kakak-kakak hamba Tuhan selalu mengatakan berdoalah pada kalian misalnya di gereja, di persekutuan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena anak Tuhan itu normal, itu sudah seharusnya bicara sama Bapaknya, Bapa di surga ya kan. Kalau kalian bukan anak Tuhan, nggak usah capek-capek kakak suruh berdoa, atau kakak ingatkan kalian harus berdoa sungguh-sungguh. Karena apa? Nggak ada gunanya. Tapi karena kita anak Tuhan, kita murid-murid Tuhan, maka hal yang normal, hal yang seharusnya adalah berdoa. Itu suatu kegiatan, suatu hal yang sudah seharusnya, itu normalnya. Jadi adik-adikku, kalau kita manusia normal ya kan, nggak perlu disuruh bernafas ya kan. Kalau kita sehat ya kan, kita nggak perlu disuruh bernafas. Karena apa? Itu sesuatu yang udah seharusnya terjadi. Karena apa? Kita orang yang sehat. Kalau orang udah mati, terus kita bilang gini, bernafaslah. Itu yang bodoh siapa? Ya kan, itu yang tidak mengerti siapa orang mati. Kenapa dia dibilang mati atau kenapa dia bilang tidak hidup lagi? Karena tidak bernafas lagi. Ingat yang tadi kita katakan, orang percaya tidak bisa hidup tanpa berdoa. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu ada dalam satu pertemuan kelompok, di situ kakak ingatkan begini, berdoa itu sama halnya dengan kita berbicara, ngobrol dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau ngobrol dengan Tuhan, berarti sebenarnya kita tidak mempercayai Dia. Kita menganggap Dia bicara dengan Dia itu bukan hal yang penting, bukan hal yang perlu, bukan hal yang seharusnya. Adik-adik ingat, kenapa adik-adik berbicara dengan orang tua adik-adik? Karena apa? Ada hubungan kalian kan? Karena berbicara dengan bapak atau berbicara dengan mama itu suatu kebutuhan, itu sesuatu yang tidak bisa lagi dihapuskan. Yang normalnya ada bicara dengan orang tua, bicara, ya kan? Berdoa itu adalah persekutuan antara pribadi dengan pribadi. Berdoa itu adalah hubungan antara kita dengan anak Bapa, dengan Tuhan sendiri. Dalam teks ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka di sini adalah murid-muridnya ya, orang-orang yang sudah dipilih,
orang-orang yang sudah dikhususkan untuk percaya kepada Dia, untuk mengikut Dia, untuk melayani Dia. Nah, dikatakan bahwa berdoalah dengan tidak jemu-jemu, dikatakan ya. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dan dikatakan harus selalu dengan tidak jemu-jemu. Nah, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa merupakan alat yang diberikan Tuhan untuk melawan iblis. Ya kan, dalam Efesus pasal 6 ayat 12 ayat 18, di situ dikatakan lawan kita adalah iblis, berdoalah setiap waktu dalam roh. Yang kedua dikatakan berdoa adalah cara yang ditentukan Allah bagi kita untuk memperoleh sesuatu dari Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 2, di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, artinya berdoa itu cara yang ditentukan Allah ya untuk kamu memperoleh sesuatu dari Tuhan. Jadi maka tidak heran kalau kita adik-adik mungkin sering kali kita dengar perlu ini, berdoalah. Kalau kamu memiliki menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, berdoa. Artinya diajar untuk terus-menerus bergantung pada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2 sampai 4 itu dikatakan bahwa berdoa itu adalah pekerjaan yang terpenting. Di situ dikatakan bahwa murid-murid menginginkan supaya ada orang yang dikhususkan untuk pelayanan dan supaya murid-murid di sini lebih fokus kepada pelayanan doa. Dalam ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Artinya doa dan pelayanan firman itu adalah sebuah pelayanan juga yang sangat penting, sehingga murid-murid mengatakan kami harus mengkhususkan diri untuk melakukan itu. Jadi adik-adikku, berdoa itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang karena tidak ada kerjaan makanya berdoa. Sama ya, berdoa itu adalah hal yang penting, perlu konsentrasi ya kan, perlu kesungguhan. Tuhan Yesus pun dikatakan memberi contoh. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa berdoa itu sangat penting. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 itu dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi pagi-pagi dia pagi-pagi bukan dilihat HP ya kan, pesan apa nih ya kan, pesan apa yang masuk ya kan, enggak. Bukan itu, tapi pagi-pagi benar yang dilakukan adalah berdoa. Mengambil tempat yang tepat, memberi waktu untuk berdoa ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan sebelum memanggil ke-12 murid ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Artinya Tuhan Yesus tahu dengan baik bahwa untuk melakukan sesuatu dalam hidup dia memberi contoh kepada kita bahwa kita harus berbicara benar-benar, menggumuli benar-benar itu dengan Tuhan. Karena ketika kita membicarakannya, menggumulinya benar dengan Tuhan, maka kita pun diberi kekuatan, diberi hikmat untuk melakukannya. Seringkali kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan tepat, yang benar, karena apa? Kurang berdoa, ya kan? Yang berikut dikatakan berdoa adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Menghampiri tahta kasih karunia bukan dengan banyak bicara ya, tapi dibilang berdoa. Kita menghampiri Tuhan itu dalam doa. Berdoa juga merupakan cara yang Tuhan berikan untuk mendapatkan sukacita penuh, ya kan? Untuk penuh sukacita dia bilang berdoa. Itu di mana kita bisa baca? Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Ya. Meminta kepada Tuhan
supaya penuh sukacitamu ya. Jadi sebenarnya Tuhan tunggu. Sampai hari ini kamu belum minta sesuatu apapun dalam namaku. Ini artinya bukan permintaan-permintaan memuaskan keinginan daging ya. Tuhan, aku pengen lo punya iPhone yang segini, aku pengen lo punya baju yang kayak gini, aku pengen lo punya. Bukan yang seperti itu, tapi bagaimana permintaan-permintaanmu itu memang yang kuperlukan dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan itulah memuaskan keinginan daging aja. Nah, itu namanya tidak sesuai ya kan. Dikatakan juga dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 di situ, katakan berdoa dengan mengucap syukur adalah cara yang ditentukan Allah bagi kita untuk menghilangkan kekhawatiran serta mendapat damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi penting untuk menyatakan segala yang menjadi keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Nah, adik-adikku, kakak melatih diri untuk dari waktu remaja menuliskan apa yang menjadi kerinduan hati. Kadang kalau dilihat sekarang, dipikir-pikir dulu itu banyak menuliskannya itu keinginan daging, keinginan-keinginan sementara ya kan. Tapi apa yang kakak rindukan, kakak belajar untuk menuliskannya dan mendoakannya. Nah, lambat laun belajar ya kan. Tuhan berikan juga yang kakak berdoakan itu, walaupun itu istilahnya hanya keinginan-keinginan daging ya kan, keinginan-keinginan pengen makan ini, pengen baju ini, pengen tas ini, pengen sepatu ini kan gitu ya. Tuhan berikan juga, tetapi dari proses-proses selanjutnya kakak mulai belajar, menyatakan segala keinginan kita ini pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk apa saya menginginkan ini ya kan? Untuk apa ini? Untuk apa? Akhirnya diajar sehingga ketika direnungkan, Tuhan memberikan apa yang perlu. Tuhan memberikan apa yang benar-benar perlu. Bukan apa yang hanya akan merusak hidupku ya kan? Sehingga kalau direnungkan, diingat kembali, bahkan Tuhan memberikan jauh lebih daripada yang didoakan. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Nah, lalu kalau tidak berdoa bagaimana ya kan? Di dalam 1 Samuel 12 ayat 3 di situ kata firman Tuhan, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu ya kan? Samuel di situ dikatakan, jangan sampai aku berdosa kepada Tuhan karena tidak mendoakan. Itu karena tanggung jawab dia sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita pun adalah sebuah kesalahan, dosa dikatakan kalau kita tidak berdoa. Karena apa? Doa itu perintah Tuhan. Kalau dalam teks yang kita baca tadi itu jelas dikatakan ya kan? Jelas dikatakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa. Bukan mereka sebaiknya, mereka hendaknya, bukan. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu bukan sebuah pilihan, tapi itulah cara yang Tuhan berikan untuk dilakukan. Jalan yang Tuhan berikan untuk dilakukan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengatakan supaya murid-murid ini selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di teks sebelumnya itu bicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Lalu Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa di dalam penantian kedatangan Tuhan, maka orang-orang percaya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah cara yang Tuhan berikan, katanya untuk apa? Itulah cara yang Tuhan berikan dalam penantian kita kepada Tuhan. Akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tidak jemu-jemu di dalam terjemahan lain dikatakan not give up, atau tidak menyerah, atau dikatakan tidak kecil hati, atau dikatakan tidak menjadi lemah. Jadi istilahnya mau dikatakan begini, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak berkecil hati. Artinya kalau adik-adik, tidak semua hal waktu kita berdoa itu langsung kita dapatkan jawabannya ya kan. Terus berdoa sampai kita mendapatkan jawaban.
Apalagi misalnya itu ya sesuatu yang benar-benar Tuhan taruh dalam hati kita. Misalnya tentang orang tua kita, saudara kita, kita sudah mengenal Kristus dan kita bilang, Tuhan aku mau supaya keluarga aku diselamatkan. Jangan karena baru 1-2 kali berdoa lalu belum terlihat hasilnya kita bilang, udahlah mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Tidak. Tetapi kita harus terus menerus berdoa untuk hal itu. Tidak jemu-jemu ini pun dijelaskan dalam ayat 3 dikatakan bahwa janda itu selalu datang. Dengan kata selalu datang. Ayat 5 dibilang terus saja. Ayat 7 dikatakan siang dan malam berseru. Nah itu kata-kata yang menjelaskan tentang tidak jemu-jemu ini. Kak, bagaimana tidak jemu-jemu ini? Oh, tidak jemu-jemu itu bicara tentang apa? Selalu dilakukan. Bicara tentang apa? Terus menerus dilakukan. Bicara tentang apa? Siang dan malam dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu ya kan, supaya apa? Jika kita tidak berdoa, kita bisa saja menjadi lemah. Kita bisa saja menjadi menyerah. Kita bisa saja menjadi putus asa ketika kita berhenti berdoa. Maka berdoalah terus menerus. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Nah, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, ada begitu banyak orang-orang Kristen menjadi kecil hati dan menolak Tuhan karena doa yang tidak kunjung dijawab, ya kan? Pernah satu kali ketika kami mau doa malam, lalu anak-anak bilang gini, adik-adik kalian bilang gini, mama aja lah yang berdoa. Kalau mama yang berdoa Tuhan jawab katanya. Lalu di hati saya nih, ada yang kurang kayaknya dari yang ku ajari ya kan. Mama saja berdoa karena kalau mama berdoa Tuhan jawab. Nah, itu bisa saja berarti mereka nggak perlu berdoa. Karena apa? Kalau ada yang kurang pas, kenapa mereka berdoa? Mereka merasa mereka tidak dijawab, dan kalau saya berdoa Tuhan jawab. Nah, jadi harus diarahkan bahwa kadang-kadang tidak semua hal langsung dijawab Tuhan dengan saat itu juga. Atau apa? Doanya salah, misalnya apa? Doanya tidak sungguh-sungguh, atau apa? Doanya hanya untuk keinginan dagingnya saja, atau tidak sesuai kan dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi sekarang harus dilajar berdoa apa? Berdoa untuk apa? Sesuatu yang memang benar-benar diperlukan. Lalu yang satu yang kakaknya, saya berdoa untuk uang sekolah, saya berdoa untuk usaha bapak. Lalu yang si adik bilang, ya saya berdoa untuk kebutuhan kita sehari-hari, makan minum kita. Mulai mengerti ya kan? Jadi tidak lagi muncul keinginan-keinginan yang lihat teman punya ini pengen, lihat teman punya ini pengen. Mulai melatih diri untuk mencerahkan, mendoakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Atau Tuhan nanti sekolah lanjutanku aku sekolahnya ke SMP mana ya? Itu sudah mulai belajar untuk didoakan. Nah, adik-adikku, mungkin adik-adik pernah mengalami adik-adik sudah berdoa tetapi keadaannya tidak berubah atau tidak membaik. Nah, mari kita ingat kisah tentang Lazarus yang dimanggilkan. Kata saudara-saudara perempuannya, Tuhan kalau Tuhan datang lebih awal mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Tapi kayak dari cerita itu kita lihat bahwa rupanya yang Tuhan buat jauh lebih dari itu. Tuhan dimuliakan, kan? Ketika Yusuf dalam penjara butuh 2 tahun untuk dia keluar dari penjara. Proses itu panjang. Apakah Tuhan tidak mendengar waktu dia di penjara? Apa dia tidak berdoa? Pastilah dia berdoa. Tetapi kenapa butuh waktu yang panjang? Iya. Kalau dia langsung keluar pasti dia tidak bisa menjadi penguasa di Mesir, ya kan? Ada rencana Tuhan yang besar. Dia perlu untuk mengalami proses itu sampai pada waktu yang Tuhan mau. Tuhan menyatakan kehendaknya bagi dia. Jadi ketika kita berdoa lalu keadaan tidak berubah, jangan kita paksa lalu kita menyerah lalu kita mundur. Tidak, tapi kita harus tetap maju, bertahan. Karena apa? Selalu ada tujuan. Jika kita anak Tuhan, selalu semua yang kita jalani itu ada tujuan yang Tuhan ingin kita alami. Dalam teks Lukas 18 ayat 1-8, berdoa di sini digambarkan dengan 2 karakter. Yang pertama adalah hakim. Dikatakan dia hakim yang tidak takut akan Allah, bahkan tidak menghormati seorang pun. Yang kedua adalah seorang janda. Nah, dalam konteks bangsa Yahudi yang dikatakan janda ini adalah suatu kelompok masyarakat yang dikatakan tersubordinasi, artinya mereka kelompok orang-orang yang
kurang mendapat perhatian, atau mereka orang-orang yang secara sosial harus memperjuangkan hidup mereka, ya kan? Jadi mereka harus berjuang baik dalam lingkungan politik, religius maupun sosial. Mereka orang-orang yang dikatakan tanpa pertahanan dalam masyarakat Ibrani. Jadi sulit rupanya kalian kalau kita lihat dari cerita ini, bagaimana janda ini dia datang terus-menerus untuk memperjuangkan haknya. Tidak ada yang menemani, tidak ada uang yang bisa diberikan kepada hakim itu, ya kan? Hakimnya tidak takut Tuhan. Kita lihat saja di sekeliling kita, kalau tidak disuap gak selesai perkaranya, ya kan? Janda itu terus-menerus datang untuk memperjuangkan hak dia kepada hakim yang tidak takut akan Allah ini. Kalau di dalam Perjanjian Lama, di dalam Maleakhi 3 itu dikatakan, menunjukkan di situ bahwa para janda ini orang-orang yang sudah biasa ditekan. Bahkan dalam Keluaran pasal 2 itu ada dijelaskan bahwa mereka orang-orang yang diperas. Betapa sulitnya kondisi daripada janda ini. Nah, dari perumpamaan ini kakak tidak menjelaskan dengan secara lebih detail lagi soal kondisi janda dalam PL ya atau PBA, tapi di dalam teks ini pada intinya mau menjelaskan bahwa yang pertama, bagaimana janda ini memperjuangkan haknya dengan kondisi status sosial yang sedemikian. Yang kedua, dia tidak punya uang untuk hakim itu. Yang ketiga, tidak ada kerabat atau keluarga yang dapat membawa perkaranya ke pengadilan. Dia juga tidak bisa, ia pun harus terus-menerus membawa perkaranya itu ke pengadilan. Istilahnya, dia tidak sanggup untuk membuat perkaranya itu lebih cepat ditangani, ya kan? Hanya itulah usaha dia, terus-menerus datang memperjuangkan haknya pada hakim itu. Di dalam teks yang kita baca, pada akhirnya perumpamaan itu menjelaskan bahwa pada akhirnya hakim itu membenarkan perkara janda ini. Nah, dari perumpamaan ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, berdoa itu adalah sebuah perjuangan, ya. Di dalam ada satu kalimat di kampus kami dikatakan, ketika kamu tidak ingin berdoa, maka saat itulah kamu harus berdoa. Kalau udah kita nggak usah lah berdoa, capek aku, saat itulah berlututlah, berdoalah. Ya dekku, ketika kamu bilang gini, nggak usah lah, udah capek kali aku untuk berdoa. Ayat 3:4-5 itu dijelaskan, dia katakan selalu datang, beberapa waktunya dia terus-menerus datang, terus saja ia datang, sampai hakimnya bilang, nanti dia serang aku, ya kan? Nah, yang kedua, janda ini dia datang, dia yakin bahwa perkaranya itu akan dibenarkan. Artinya tidak mungkin dia melakukan perjuangan itu untuk memenangkan perkaranya, perjuangkan haknya itu tanpa sebuah pengharapan bahwa dia akan memperoleh jawaban. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, berdoa kita harus ingat, aku berdoa ini kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan janji bahwa Dia mendengarkan aku. Karena apa? Aku anaknya. Jadi Dia pasti mendengarkan aku. Dan dialah, Tuhanlah yang menginginkan aku berdoa. Dia meminta untuk kita berbicara dengan Dia. Bagaimana mungkin Dia tidak mendengarkan? Diminta roti, ya kan? Kita minta roti, Dia nggak kasih batu, Dia kasih roti, makan roti yang enak, ya kan? Nah, Bapa di surga lebih daripada itu. Kalau keselamatan saja dikaruniakan bagi kita, diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya. Dikatakan Dia akan menyertakan yang lainnya oleh karena Kristus. Di dalam teks ini dibilang begini, hakim ini dia tidak takut akan Allah. Karena yang kedua, dia tidak punya hubungan dengan janda itu. Dan dia mengulur-ulur waktu. Lalu yang terakhir apa? Dia memikirkan dirinya sendiri. Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, di situ dibilang apa? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dia membenarkan janda itu karena apa? Dia nggak mau terganggu. Terus nggak ada hubunganku dengan janda ini, untuk apa aku harus menghabiskan hari-hariku karena terganggu dengan orang ini. Dia memikirkan dirinya.
Tapi Tuhan Yesus sangat bertolak belakang dengan itu, Tuhan Allah kita. Kita umatnya, kita dalam Yohanes 10 dibilang kita dombanya. Dia mengenal kita. Dia ada di dalam kita. Nah, jadi ada hubungan kita dengan Tuhan, ada hubungan, dan itu pasti. Bapa dan anak, ya kan? Nah, kita umat pilihannya, dia Tuhan kita. Hubungan itu sangat jelas, berbeda dengan janda dan juga hakim ini. Kita punya hubungan yang jelas dengan Tuhan, maka kita pun punya keyakinan dia mendengarkan doa kita karena apa? Dia mengatakannya, Tuhan mengatakannya. Dan di dalam teks yang kita baca jelas dikatakan bahwa dia Tuhan tidak mengulur-ulur waktu seperti hakim yang tidak takut akan Allah ini. Adik-adikku, di sini apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, selagi kamu bernafas, berdoa. Jalin hubunganmu dengan Tuhan, karena apa? Jika kita tidak mau berbicara, tidak mau peduli dengan Tuhan, jika saudara, adik-adikku, engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan berbicara. Jika engkau jelas hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau pasti akan berdoa. Jika engkau menganggap bahwa dia Allah yang berkuasa, pasti engkau akan mengandalkan dia di dalam doa-doa. Dan jika engkau percaya bahwa dia tidak pernah ingkar janji, maka engkau pasti akan terus-menerus mempercayakan doa-doamu kepada dia, hidupmu kepada dia. Yang kedua di sini, jelas apa yang dikatakan, bahwa Tuhan pasti membenarkan orang-orang yang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan pasti membenarkan siapa? Orang-orang pilihannya, orang-orang yang memang sudah dikhususkannya bagi dia, orang-orang yang sudah dipisahkannya dari dunia ini untuk dia. Anak-anak Tuhan, ya kan? Adik-adik juga kakak, kita semua orang-orang yang sudah dipilih, yang dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan mereka. Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti membenarkan mereka. Lalu apa dikatakannya? Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan bertanya, adakah aku mengulur waktu? Tuhan, itu jelas bahwa Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Bagi kita mungkin kelihatannya, kok belum dah, aku udah berdoa, aku belum dijawab-jawab ya. Sabarlah, percaya bahwa Tuhan katakan dia tidak pernah mengulur waktu. Jadi bagaimana mungkin itu akan terlambat untuk kita? Itu ya, kakak pun dikuatkan gitu. Oh ya, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena apa? Ketika kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan, maka dia Tuhan. Dia tidak pernah mengulur waktu. Dan saudara tahu, rancangannya itu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Artinya rancangan terbaik yang Tuhan punya. Jadi ketika adik-adik mempercayakan hidup adik-adik, ketika kita mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, itu berarti kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itulah yang akan tergenapi dalam hidup kita. Tapi ketika saudara tidak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka saudara sebenarnya mau mengatakan bahwa aku tidak percaya janji Tuhan, aku tidak percaya dengan rencanaku lebih baik, ya kan? Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, percaya akan rancangan janji-janji Tuhan, firman Allah yang hidup, maka saudara akan terus-menerus membicarakan itu kepada Tuhan. Bukan supaya karena terus-menerus kita sampaikan lalu Tuhan terdesak maka dia menjawab, bukan. Tetapi karena itu adalah kehendak Tuhan, dan ketika kita menyampaikan kepada Tuhan, Roh Tuhan akan menolong kita untuk mengenal Dia, akan menolong kita untuk semakin bertambah dalam pengenalan Dia. Kenapa? Kita akan melihat, oh ya Tuhan menjawabku, oh ya ini tidak pas dengan kehendak Tuhan, aku harus merubah hidupku. Kita semakin hari akan semakin mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan yang terbaik buat kita. Ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Atau dibilang, jika anak manusia itu datang, jika Tuhan Yesus datang kembali, apakah dia masih mendapati orang-orang berdoa, menggantungkan hidup kepada dia? Apakah masih ada orang-orang yang akrab dengan dia, yang terus-menerus mempercayakan hidup mereka kepada dia? Hari ini, adik-adikku, mulailah melatih dirimu untuk berdoa, membuat waktu, memberikan waktu untuk berdoa. Kalau adik-adik punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk bermain, punya waktu untuk makan, berdoa itu pun perlu kau memberikan waktu untuk berdoa. Dan terus meneruslah berdoa dalam keadaan apapun.
berdoalah, berbicaralah dengan Tuhan tentang hidup, tentang hidupmu, tentang lingkunganmu, tentang keluargamu, tentang sahabatmu, tentang kerinduan-kerinduanmu, tentang bangsa ini, tentang pekerjaan ini, tentang pelayan, semuanya. Apa saja, ceritakanlah, doakanlah. Maka adik-adik akan mengalami kuasa dari firman Tuhan bahwa orang yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, orang yang terus menerus berdoa, orang yang berdoa dan tidak jemu-jemu, dia akan mengalami yang namanya dibenarkan oleh Tuhan. Dia akan mengalami yang namanya jawaban Tuhan. Dia akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Suatu keadaan di mana Tuhan memberikan tanpa mengulur-ulur waktu. Amin. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan sudah kita baca, yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Berkati supaya kami bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan dan juga kami belajar menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adikku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan di ibadah Natal. Adik-adik yang sudah mendaftarkan diri, mari kita hadir dalam ibadah Natal kita. Dan yang tidak bisa hadir secara tatap muka bisa tetap mengikuti melalui Zoom atau live stream di YouTube ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa supaya hati kami berbuat kepada Tuhan dan memberi hidup kami terus-menerus di dalam Tuhan. Ajari kami untuk hidup takut akan Tuhan dan tolong kami untuk dari hari ke hari hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian semester dan juga minggu depan akan ujian semester. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kesukaan belajar, menolong mereka menyelesaikan tanggung jawab belajar mereka, studi mereka dengan baik dan tanggung jawab, dan Tuhan untuk mereka berhasil. Kerinduan mereka untuk masa depan mereka kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua orang tua kami, kesehatan, kekuatan, dan umur panjang Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya hidup kami semakin hari semakin mengenal dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Mari adik-adikku kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.